Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh Indonesia, kepada yang terhormat Bapak alim ulama di seluruh Indonesia yang kami muliakan, kepada yang terhormat saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dan hasilnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Yang ketiga kalinya, beribu-ribu terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh saudara-saudaraku di mana dia berada, di mana tempat berada, yang kami muliakan, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang telah mendengarkan atau melihat video ini. Di sini saya akan melanjutkan Asmaul Husna yang ke 37, 38, 39. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita baca Sapu Jagat. Ilahi Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, bijahil Mustafa, bijahil Mustafa, Rahma Rahimah. Ilahi Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, bijahil Mustafa, Rahma Rahimah, Rahma Rahimah. Ilahi Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, bijahil Mustafa, Rahma Rahimah, Rahma Rahimah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mulai 37. Nomor 37. Ya Ali. Ya Ali yaitu zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi yaitu tinggi derajatnya, tinggi martabatnya di atas segala-galanya dalam hal keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, kekuasaannya, dan lain sebagainya.
begitu tingginya setiap membaca ya Ali. Keutamaannya bisa mencerdaskan otak dan bisa memiliki martabat yang tinggi. Maksudnya derajat yang tinggi, kebesarannya, kemuliaannya, kekuasaannya bisa tinggi. Ya Ali. Bila ditempelkan di otaknya atau ditiup di anak kecil di saat ditimang-timang gitu kan, orang tua sukanya ya. Biasanya saya dulu waktu masih kecil anak saya ya sering saya tiupi, meskipun otaknya nggak seberapa cerdiknya kayak Sayyidina Ali, ya setidaknya ya bisa menghormati orang tua lah gitu. Semuanya itu kehendak, cuma kita sebagai manusia biasa ya berusaha dengan wirid ya Ali, otaknya agar cerdas di saat belum mempunyai dosa, di saat waktu lahir ditimang-timang dengan kata-kata kun aliman walatakun jahlan, kun aliman walatakun jahlan, kun aliman walatakun jahlan, kun aliman walatakun jahlan, sambil ditiup-tiup di puser di bon-bonan, ubun-ubun ya, tadi atas kepala itu kan masih berdenyut-denyut kan masih muda, di kepalanya itu ditiupi sama kun aliman walatakun jalan, kun aliman walatakun jalan. Ya Allah, artinya kan jadikanlah anakku anak yang cerdas, anak yang pinter. Janganlah jadikan anakku yang bodoh. Semua orang tua mengharapkan anaknya yang cerdas, yang pinter, yang suka berbakti pada orang tua. Itu waktu di saat anak kecil ditimang-timang. Kalau sudah besar-besar ya agak sulit, soalnya kepalanya ya sudah nggak ada denyut-denyut di kepalanya, sudah keras sekarang kan sudah besar. Kalau di saat kecil kan masih ubun-ubunnya banyak yang di kalau orang biasa Jawa yang ngarani di bon-bonan, iya, di situ kan yang ditiup itu maksudnya. Biasanya kalau waktu masih lahir kan biasa dioles sama bedak gitu, bisa kelihatan kalau itu jangan dipegang dulu masih kecil gitu. Yaitu tadi doanya kun aliman walatakun jahlan. Itu buat anak kita yang belum punya anak, nanti kalau punya anak ya disiapkan kayak gitu. Setidaknya itu anaknya sudah kemasukan dari tiupan ibu. Tiupan ibu merupakan doa yang mustajab. Kalau yakin insya Allah memberi otaknya pada anak-anak itu cerdas. Bisa memiliki martabat yang tinggi. Bisa memiliki derajat yang tinggi. Ya Ali, ya Ali. Pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengadakan sayembara atau mengadakan perlombaan. Siapa yang di kampungnya itu, siapa saja yang bisa membaca hafalan Al-Quran dalam satu malam akan dijadikan menantunya di saat itu. Ada yang semuanya berbondong-bondong menghafalkan, tapi yang Sayyidina Ali itu nyantai-nyantai saja. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah SAW, Ali, kamu kesini, kamu sudah hafal tak? Itu langsung yang lain-lainnya sudah nggak sanggup lagi, soalnya menghafalkan dalam satu malam. Ingin jadi menantunya Nabi Muhammad. Di situ Ali langsung membaca
membaca surat Ikhlas. Surat Ikhlas yang qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Disitulah itu hasilnya sama dengan membaca Al-Qur'an. Ya mudah, soalnya itu kan otaknya cerdik Ali. Dengan akalnya saja, dengan otaknya yang cerdas itu, dia dengan bisa mencapai dalam waktu sekejap. Banyak orang yang dikalahkan dengan otaknya itu. Sayyidina Ali itu sangat cerdas. Dan barang siapa yang membaca Ya Ali 200 kali sebagai amalan rutin setelah sholat tahajud atau sholat hajat, maka Allah akan memberi kecerdasan otak yang bebal, maksudnya otak sing ewet sudah repot dikasih saran atau dikasih apa, tetap bodohnya nggak ketulungan. Dengan sedikit demi sedikit itu ditiupkan pada anak itu supaya bisa cerdas otaknya atau besok bisa mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu dari kecil orang tuanya harus sudah membina dari kecilnya. Setidaknya nggak terlalu bodoh lah gitu. Kalau orang tua kalau mempunyai anak terlalu bodoh, ya campur temannya saja sudah malu. Itu suatu contoh. Disitulah kita harus berusaha lewat wiritan atau zikir Ya Ali. Begitulah. Dan selanjutnya Ya Kabir, Zat yang Maha Besar. Allah melebihi di atas segala-galanya, tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran makhluknya. Keutamaannya bisa mengembalikan kedudukan yang hilang. Tadinya punya derajat yang tinggi, punya kemewahannya yang melebihi, tiba-tiba turun gratis, itu kan semuanya dari Allah. Tapi sadar ingin kembali apa yang tadi saya punya, apa yang tadi saya punya yang mencocokkan kedudukan yang telah hilang. Bagaimana aku bisa mengembalikan kedudukanku yang lebih tinggi? Tadinya kan setidaknya mempunyai derajat tinggi, mempunyai harta kekayaan yang banyak, itu kan sudah melebihi dari derajatnya. Ingin mengembalikan ya membaca Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir sebanyak 400 kali sebagai amalan rutin selama 7 hari berturut-turut, dimulai pada hari Senin dengan disertai puasa Senin Kemis sampai lipat 7 ke 1. Jangan sampai dilewatkan. 1 puasa Senin Kamis sampai 7. Kalau di pertengahan dapat 4 sudah tidak dilanjutkan lagi, diulang lagi dari mulai 1 sampai 7 hari. Senin Kemis itu kan mudah, daripada 1 sampai lanjut 7 hari itu mendingan 1 Senin dengan disertai puasa Senin Kamis gitu. Sedangkan membacanya tengah malam setelah sholat tahajud, kegunaannya bisa mengembalikan kedudukan tadi yang hilang. Yang apalagi kalau tergeser karena fitnah, hilangnya karena fitnah. Itu bisa memperbaiki fitnah itu kalau benar-benar itu tadi kedudukan terfitnah, bisa memperbarui nama baiknya gitu. Dan bisa disegani oleh banyak orang. Untuk memulihkan nama baik yang terfitnah itu kan sangat sulit.
Maka tujuh hari berturut-turut dimulai Senin dan Kemis ini, dan dimulai sholat tahajud atau hajat ini sampai 7 kali. Maksudnya puasanya Senin 7 kali, Kamis 7 kali. Terus sholat hajat atau tahajud itu permintaan untuk mengembalikan nama baiknya tadi. Dan selanjutnya nomor 39, ya Hafid. Ya Hafid ialah zat yang maha melindungi. Dia selalu melindungi kepada makhluknya dari bahaya atau dari kerusakan, sehingga tidak satupun makhluk yang bisa menghalangi perlindungan Allah. Allah melindungi dari segala kerusakan. Macam-macam dari segala kerusakan. Contohnya, andaikan ada pohon jatuh, tumbang di rumah kita, itu kan merupakan musibah atau kerusakan. Itu insya Allah akan menghindarkan. Dan selanjutnya, Allah akan melindungi dari segala bahaya atau dari segala bencana. Keutamaan ya Hafid bisa memperoleh pemeliharaan dari Allah, atau Allah akan menjaga dari segala bahaya itu. Bisa menjauhkan dari segala macam bahaya. Allah akan menjauhkan dari segala bahaya apapun dengan zikir ya Hafid. Barang siapa yang baca ya Hafid, ya Hafidhu sebanyak 800 kali sebagai amal rutin setelah sholat fardu, bisa ditulis di atas kertas yang suci sebanyak 333 kali dan dilipat rapi di bawah kemana saja di saat kita pergi kemana saja. Maka baginya akan selalu mendapat perlindungan dari Allah, akan dijauhkan dari segala bahaya. Ya Hafidhu, jika kita rencana besok akan rekreasi atau piknik kemana, gitu bersamaan ya. Tentunya kalau zikir ya Hafid insya Allah akan terlindungi. Suatu contoh ya, di atas ada kecelakaan, 2 orang, yang satunya lepas dari kecelakaan itu, padahal bersama. Begitulah contohnya. Kita sebagai manusia biasa, ini saya ceritakan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Tolong dimanfaatkan, ya dicoba. Mulai dari sedikit-sedikit, dari sholat tahajud 2 rakaat dulu. Kalau nggak tahan, kalau nggak bisa melakukan sholat tahajud malam, kebiasaannya ya sholat habis maghrib ba'da itu sholat 2 rakaat. Mohon dijauhkan dari segala bahaya di saat akan bepergian kemana saja. Disitulah yang saya terangkan. Apabila ada kurang lebihnya yang saya terangkan atau salah, tolong dibenarkan. Kita sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita tak lepas dari salah dan lupa. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.